Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Puji Tuhan, akhirnya hari ini saya ditabiskan menjadi pendeta. Ya, ini adalah anugerah yang besar. Karena pada dasarnya saya tidak pernah bermimpi menjadi pendeta. Tapi Tuhan percayakan hal ini saya akan lakukan. Saya akan jalankan. Mengingat anugerah Tuhan yang besar, seperti firman Tuhan yang berbicara kepada saya, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini dasarnya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Firman Tuhan ini meyakinkan saya tentang keselamatan jiwa saya. Pengampunan dari penebusan Kristus Yesus cukup membuat saya hari ini menjadi milik Allah. Bukan hanya itu, Allah percayakan terus apa yang Ia anggap layak saya lakukan. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini menjadi visi hidup saya. Bagaimana saya menjadi pribadi yang memuliakan Allah. Dengan tubuh ini saya ingin memuliakan Allah. Perjalanan panjang dari awal saya percaya di SMA waktu itu. Tahun 93, Tuhan memanggil saya dan meyakinkan saya untuk memuliakan Dia.
Bagaimana caranya saya tidak tahu. Tapi Tuhan buka jalan. 96 Tuhan izinkan saya masuk sekolah teologi untuk melihat visi Allah yang lebih jelas. Dan setelah selesai pendidikan itu, Tuhan membuka jalan bagi saya untuk pelayanan, melayani Tuhan. Dengan sukarela saya melakukannya karena mengingat besarnya keselamatan yang dari Allah itu. Karena kamu telah ditebus. Ingat itu, harganya sangat mahal. Inilah yang membuat saya tidak ada alasan untuk menolak. Saya harus memuliakan Allah. Perjalanan panjang tersebut membuat saya semakin mengerti arah pimpinan Tuhan. Saya nggak pernah berpikir menjadi pendeta, menjadi gembala jemaat, saya nggak pernah pikirkan. Tapi lambat laun Tuhan membuka jalan itu dan meyakinkan saya. Setelah menikah dan masuk dalam jenjang kependetaan di Sinode GKMI melalui TO, pendeta muda, dan hari ini dipercayakan untuk menggembalakan jemaat sebagai pendeta. Tentu hal ini adalah anugerah itu sudah terlihat jelas. Maka saya sangat bersyukur. Meskipun demikian, saya mengingat akan doa-doa, dukungan-dukungan, harapan-harapan hamba-hamba Tuhan, pengurus jemaat, jemaat-jemaat Tuhan yang membuat saya hari ini dengan sukacita menerima anugerah ini. Saya punya satu firman Tuhan yang membuat saya begitu senang untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebagai seorang yang sudah ditebus, dipanggil khusus oleh Allah, kasih karunia itu memampukan, menolong saya untuk melakukan pekerjaan ini. Bahkan bekerja lebih keras, dalam arti saya nggak mau hidup saya itu menjadi sia-sia. Tubuh saya serahkan kepada Tuhan. Hati saya serahkan kepada Tuhan. Jiwa saya, bahkan keluarga saya. Pada awalnya saya nggak pernah berpikir punya keluarga, tapi Tuhan berikan, saya akan bertanggung jawab itu. Bersama keluarga kami akan memuliakan Allah. Tuhan berikan jemaat, bersama jemaat kami akan memuliakan Allah. Melalui peristiwa momen yang indah ini, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya mengingat bagaimana perjuangan doa, dukungan dari hamba-hamba Tuhan. Saya tidak bisa menyebutkan semua nama. Pengurus sebagai tim, jemaat sebagai rekan di dalam pelayanan ini. Mari kita bersama-sama, supaya kita lebih peka lagi arah dan tujuan gereja, jemaat dipanggil oleh Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kami dipercaya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Mari kita berdoa supaya pekerjaan pelayanan ke depan ini akan bisa kita lakukan lebih besar lagi. Tuhanlah yang menolong kita.